تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan iman dalam hati kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, yang mana apabila kita membayangkan nikmatnya, kita tidak akan kurang-kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di dalam sebaik-baiknya majelis, yaitu majelis ilmu. Semoga perkumpulan kita di dalam majelis ini membawa keberkahan dan kemuliaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk ayat berapa tafsirnya? 285. Karena kemarin kita tafsirnya hanya satu ayat saja, 284. Baik, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana ar-rasulu bima إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا akhta ya, bukan ain. Akhta itu ain, yang ini hamzah. Ini kalau dibaca akhta, khata dengan khata beda. Au akhtana. Kalau ain suaranya tidak putus, jadi suaranya bersambung. Akhtana. Kalau hamzah putus. Akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Baik, dua ayat terakhir ini memiliki keutamaan secara khusus yang sebagaimana yang sudah kita pelajari pekan kemarin kan, bahwa siapa yang membaca dua ayat terakhir dari Al-Baqarah maka cukup baginya. Maksudnya dia membaca pada waktu malam, cukuplah dua ayat ini sebagai pelindungnya. Bahkan dalam hadis lain Allah akan mencukupkan rezekinya ya. Jadi dua ayat ini sunnah dibaca setelah isya, sebelum tidur, jamaah rahimakumullah. Kemudian setan tidak berani mendekati rumah apabila
rumah itu dibacakan 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah selama 3 malam berturut-turut. Ya, jadi untuk mensterilkan rumah panjenengan dari syaitan, bukan dengan jimat, bukan dengan kayu atau dengan benda-benda tertentu, tapi sterilkan dari syaitan dengan surah Al-Baqarah, yaitu dengan 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Jamaah rahimakumullah. Baik, dan keutamaan-keutamaan lain dari 2 ayat ini sudah kita pelajari pekan kemarin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amana, telah beriman, ar-rasulu, rasul yang dimaksud oleh ayat ini adalah Nabi Muhammad. Karena ketika Allah menyebut kata rasul, Allah menggunakan tambahan al. Dalam bahasa Arab, al ini fungsinya litakhsis, untuk menentukan atau mengkhususkan. Misalnya begini ya, masjidun, masjid berarti umum. Tapi kalau ada alnya, al masjidu, berarti yang dimaksud satu masjid. Ya, di sini yang dimaksud bukan semua rasul, ya, tapi yang dimaksud satu rasul. Siapa? Nabi Muhammad. Amanar rasul, telah beriman ar-rasulu, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Jadi Nabi SAW tidak hanya memerintahkan manusia untuk beriman, tapi beliau juga beriman apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk beriman. Pelajarannya apa ini? Pelajarannya adalah hendaklah seorang dai atau seseorang yang mengajak orang lain berbuat kebaikan, hendaklah dia melakukan kebaikan yang dia serukan kepada orang. Sebagaimana Nabi menyuruh orang lain beriman, dan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali beriman. Jamaah rahimakumullah. Sebab seorang dai itu apabila melakukan kebaikan atau mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada manusia, maka dakwahnya itu tajam dan menyentuh hati orang yang didakwahinya. Jamaah rahimakumullah. Ada cerita masyhur itu kan, ada seorang ibu datang kepada seorang kiai. Kemudian si ibu ini minta kiai untuk menasihati anaknya supaya tidak makan garam. Karena anaknya ini senang makan garam, jadi sehari-hari garam itu dibuat cemilan. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Ibunya takut ada apa-apa dengan anaknya. Sudah dinasihati oleh ibunya, tapi tetap aja anak ini ngotot makan garam. Akhirnya kiai dia datang kepada seorang kiai, lalu ketika datang kiainya tidak menasihati, tapi kiainya minta untuk pulang terlebih dahulu, pekan depan datang lagi ke sini, kata kiainya. Kemudian setelah 1 pekan berlalu, si ibu ini datang membawa anaknya, lalu menasihati mendatangi kiai tersebut. Kemudian si kiai menasihati, nak, jangan makan garam, tinggalkan makan garam. Subhanallah, barokah nasihat kiai itu, si anak langsung meninggalkan kebiasaan makan garam. Bapak Ibu, ibunya ini sampai heran, saya berulang kali menasihati anak saya, tapi dia tidak meninggalkan kebiasaan makan garam. Ini kiai menasihati 1 kali, dia sudah meninggalkan. Akhirnya si ibu ini cari tahu rahasianya. Kemudian dia datang kepada kiai itu dan bertanya, apa rahasianya kiai? Kenapa nasihatnya langsung diterima oleh anak saya? Apa kata kiai tersebut? Selama 1 pekan saya tidak makan garam. Ya. Jadi saya minta panjenengan untuk membawa pulang anak panjenengan. Kemudian pekan berikutnya datang, itu selama 1 pekan saya berusaha tidak makan garam, sehingga nasihat saya masuk kepada hati anak panjenengan. Subhanallah. Ini pelajaran untuk kita. Kenapa nasihat kita ini tidak tajam, tidak menyentuh hati anak-anak kita? Karena kita belum melakukan secara sempurna kebaikan yang kita sampaikan kepada anak kita. Kita nyuruh anak kita mengaji, nak ngaji, tapi kita main HP, Bapak Ibu. Jadi nasihat itu tumpul dan tidak berbekas dalam hati anak kita. Jamaah Allah. Nah, maka tanggung jawab seorang pendai dari ayat ini, dia harus mengamalkan terlebih dahulu apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah. Walaupun itu sifatnya tidak wajib, ya.
Misalnya saya menyampaikan tentang kematian, masa saya harus mati dulu? Kan enggak. Ya kan begitu. Kemudian jemaah rahimakumullah, Allah mencela orang yang hanya pandai berkata tapi tidak mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Sungguh kemurkaan di sisi Allah apa yang kalian ucapkan tapi tidak kalian lakukan, ya. Kemudian kenapa mesti beriman kepada Al-Qur'an? Bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu datang mir rabbihi, dari Allah, ya. Kalau Al-Qur'an itu datang dari manusia, maka kita tidak wajib mengimani, Bapak Ibu. Berhubung Al-Quran ini datang dari Allah SWT, maka kita wajib untuk mengimani. Nah, kewajiban mengimani Al-Quran itu tidak hanya bagi Rasul yang menyampaikan Al-Quran, tapi semua manusia wajib mengimani Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran Allah sebut dengan istilah Al-Mu'minun. Perhatikan ini, wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah menyebutkan keimanan Nabi Muhammad, lalu setelah itu Allah menyebutkan keimanannya para sahabat. Kenapa dipisah oleh Allah? Kalau bahasa yang tepat itu kan begini, telah beriman Rasul dan para sahabatnya terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, kan begitu, ya kan? Tapi dalam ayat ini bunyinya Rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minun, dan juga begitu juga orang beriman. Nah, kenapa dipisah oleh Allah? Kata ulama ada dua hikmahnya. Pertama, untuk menunjukkan kualitas iman Nabi dan para sahabat ini beda, Bapak Ibu. Menunjukkan kualitas iman Nabi dan pengikutnya berbeda. Makanya Allah pisah, ya kan? Nah, iman Nabi ini iman high class, ya, kalau bahasa sekarang, di kelas yang tinggi, jemaah rahimakumullah. Sedangkan iman para sahabat itu di bawahnya, apalagi iman kita, ya kan? Iman kita ini di bawah imannya Umar, di bawah imannya Abu Bakar, di bawah imannya Utsman, Ali, dan sebagainya. Iman kita ini masih sangat di bawah, jemaah rahimakumullah. Makanya kita tidak diciptakan oleh Allah di zaman Nabi, karena iman kita ini kayak begini ini, ya kan? Kadang semangat, kadang tidak semangat, Bapak Ibu. Masih cinta dunia, takut mati. Sedangkan imannya para sahabat, mereka benci dunia, cinta mati, jemaah rahimakumullah, ya kan? Contohnya iman sahabat Abu Bakar itu, ketika diperintahkan oleh Nabi untuk bersedekah, maka sahabat Abu Bakar mengambil semua hartanya diberikan kepada Nabi untuk kebutuhan perang fisabilillah. Ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini iman Abu Bakar. Bagaimana dengan iman orang yang mengajarkan iman kepada Abu Bakar? Siapa? Nabi SAW. Makanya dipisah oleh Allah penyebutannya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, wal mu'minun ini wawunya wawu ataf, ya kan? Mengikuti kata sebelumnya, yaitu kata ar-rasul. Ini kata ulama menunjukkan bahwa iman seseorang itu harus sama dengan iman Nabi Muhammad SAW. Artinya apa yang diimani oleh Nabi, itulah yang harus diimani oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh mempercayai sesuatu yang tidak dipercaya oleh Nabi SAW. Nabi tidak percaya tatayyur, Nabi tidak percaya kepada sesuatu, bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Nah, maka orang beriman tidak boleh mengimani sesuatu yang tidak diimani oleh Nabi SAW. Jadi iman kita baru dikatakan sah, Bapak Ibu, apabila iman kita ini sama seperti apa yang diimani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau iman kita beda dengan iman yang diimani oleh Nabi, maka iman kita tidak sah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Nah, ini iman yang benar. Iman yang benar itu adalah kullun, semuanya, baik Nabi maupun orang-orang beriman saat itu,
amana billah, beriman kepada Allah. Ini termasuk rukun iman ya. Beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Iman kepada Allah dalam pengertian yaitu meyakini adanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Jemaah rahimakumullah. Yang kita sebut dengan istilah tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa tanpa kita harus tahu tentang Allah, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya kata Nabi, apabila ada pikiran-pikiran yang tidak baik masuk ke dalam diri kita, misalnya siapa yang menciptakan Allah, kapan Allah ada, Allah itu punya tangan atau tidak, kalau punya tangan seperti apa tangannya, di mana Allah, kalau Allah itu di atas seperti apa tempat duduknya. Ini pikiran-pikiran yang muncul dari syaitan, waswas. Apabila ada di antara panjenengan yang mengalami atau yang dimasuki pikiran-pikirannya seperti ini oleh syaitan, ada 4 adabnya atau cara menghilangkannya, Bapak Ibu. Yang pertama kata Nabi, hendaklah segera isti'adzah, menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Pernah nggak panjenengan punya bayangan seperti itu? Pernah kan? Nah, itu datang dari syaitan. Itu untuk menghilangkannya, jangan dibiarkan Bapak Ibu. Untuk menghilangkannya pertama isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, meludah ke sebelah kiri. Tapi tidak keluar air ludah, ya. 3 kali. Ya kan? Sama seperti mimpi buruk. Kalau jangan mimpi buruk kan sunnahnya apa? Meludah ke sebelah kiri. Ya kan, karena mimpi buruk itu datang dari syaitan. Tapi tidak keluar ludah. Ya kan? Kalau keluar ludah nanti kasihan istri panjenengan. Karena dianggap itu setannya sebelah kiri itu. Ya kan? Kemudian yang ketiga, sebut amantu billah. Pertama apa tadi? Isti'adzah. Yang kedua, meludah ke sebelah kiri. Kemudian sebut apa? Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Yang ketiga, jemaah, yang keempat, sebutlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka was-was itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah tidak harus tahu seperti apa Allah itu. Cukup kita meyakini bahwa Allah itu ada sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, ya. Kemudian cukupkah iman itu sempurna dengan hanya beriman kepada Allah? Belum cukup. Harus beriman juga wa malaikatihi, kepada para malaikat. Bagaimana cara beriman kepada para malaikat? Yaitu meyakini bahwa mereka ini adalah utusan atau pesuruh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ya. Itu sudah cukup bahwa malaikat itu ada, kemudian mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mereka adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu cara beriman kepada malaikat tanpa harus mengetahui nama-namanya. Enggak harus tahu nama malaikat penjaga neraka siapa namanya. Nah, enggak tahu kan. Nama malaikat yang bertanya kepada manusia ketika di alam kubur siapa? Nah, itu ada hadisnya, Munkar Nakir. Nama malaikat yang meniup sangkakala siapa? Nah, tahu dari mana itu? Itu enggak ada hadisnya. Jemaah rahimakumullah, Israfil. Yang mencabut nyawa siapa? Karena terpengaruh lagu itu kan, bila Israel, itu nggak ada hadisnya. Jadi sesuatu yang tidak ada hadisnya, tidak ada hadis sahih menyebutkan tentang nama bahwa malaikat, dan tidak ada ayat Al-Qur'annya, maka kita tidak wajib meyakini bahwa nama malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Ya, Allah sebut malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Jadi mengimani malaikat tidak wajib mengetahui nama-namanya dan juga tidak wajib mengetahui tugas-tugasnya. Cukup beriman bahwa malaikat itu ada, kemudian mereka adalah pesuruh Allah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak boleh mengingkari malaikat walaupun hanya satu. Ya. Misalnya panjenengan sempit rezekinya. Sempit banget rezekinya.
Akhirnya apa? Panjenengan tidak beriman kepada malaikat pemberi rezeki atau pembawa rezeki. Ini tidak boleh. Bahkan memusuhi malaikat pemberi apa? Pembawa rezeki. Ini tidak boleh. Seperti orang Bani Israel, Bapak Ibu. Bani Israel itu memusuhi malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril telah memberikan atau membawa risalah kenabian dan menyampaikan kepada orang Arab, bukan kepada orang Yahudi. Makanya mereka bermusuhan dengan malaikat Jibril, ya kan? Nah, mungkin ada orang yang bermusuhan dengan malaikat apa namanya? Malaikat pembawa rezeki, ya kan? Pembawa rezeki malaikat siapa namanya? Nggak tahu juga. Ya, nggak apa-apa nggak tahu, tidak wajib tahu. Kemudian wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah sebutkan dalam bentuk jamak bahwa kita wajib beriman bukan hanya kepada Al-Quran tapi kepada semua kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dan kita tidak wajib tahu nama kitabnya, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau tahu itu hanya kelebihan saja. Tapi kita tidak wajib tahu nama kitabnya apa, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim apa, nama kitabnya, tidak perlu tahu. Kita hanya beriman bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah, bukan karangan Nabi dan Rasul. Kemudian khusus untuk Al-Quran, jamaah rahimakumullah, kita tidak hanya wajib untuk beriman, tapi kita juga wajib mengakui kebenaran berita-berita yang ada di dalamnya serta wajib mengamalkan. Ya. Sedangkan kitab-kitab terdahulu kita hanya wajib membenarkan berita-beritanya, tapi kita tidak wajib mengamalkan. Karena dengan adanya Al-Quran, kitab terdahulu itu otomatis terhapus hukum-hukumnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Wa rusulihi, dan wajib beriman kepada para rasul. Allah sebut dalam bentuk jamak bahwa kita ini wajib beriman kepada semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalahnya. Ya. Apakah beriman kepada para rasul ini wajib mengetahui namanya? Tidak wajib, kata ulama. Tidak wajib tahu nama, Bapak Ibu. Walaupun satu kitab itu menyebutkan wajib hafal namanya, kan? Seperti Aqidatul Awam itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Jamaah rahimakumullah. Yang wajib kita adalah bahwa meyakini bahwa Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim itu adalah rasul yang diutus oleh Allah SWT. Ya. Jadi kalau kita hanya beriman kepada satu rasul saja, maka iman kita tidak sah. Seperti orang Yahudi hanya beriman kepada Nabi Musa. Orang Nasrani hanya beriman kepada Nabi Isa. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka iman mereka tidak sah. Mereka hanya mengakui kitab Taurat atau Injil, maka iman mereka tidak sah. Sedangkan kita mengakui semua kitab itu dari Allah SWT, mengakui semua rasul itu utusan Allah SWT. Kemudian setelah kita beriman, Bapak Ibu, di sini Allah SWT mengajarkan kalimat yang pantas untuk kita ucapkan, ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Bahwa setelah kita beriman secara total kepada Allah, malaikat, kitabnya, semua para rasulnya, Allah mengajarkan untuk mengucapkan kalimat la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan seorang pun di antara para rasul. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Seperti orang Yahudi kan beriman kepada Nabi Musa tapi tidak beriman kepada nabi yang lain. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada nabi-nabi yang lain. Nah, umat Islam tidak boleh membeda-bedakan karena semua para rasul itu membawa misi yang sama, itu mengajarkan tauhid. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melebihkan itu boleh-boleh saja. Rasul itu diberikan kelebihan di antara yang lainnya satu dengan yang lainnya. Allah mengatakan dalam awal juz 3 kan yang sudah kita pelajari, tilkar rusulu, apa lanjutannya? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Enggak hafal Quran tuh ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul yang kami lebihkan di antara yang lainnya. Jadi boleh melebihkan Nabi Muhammad atas rasul yang lain, boleh. Yang tidak boleh itu adalah melebihkan satu rasul lalu menghina rasul yang lain. Ini tidak boleh, Bapak Ibu.
Melebihkan satu ustadz atau ustadz yang lain boleh nggak? Boleh. Ustadz itu kalau ngajar subhanallah dan seterusnya boleh, tanpa merendahkan ustadz yang lain. Tapi kalau panjenengan melebihkan satu ustadz, memuliakan, mengagungkan satu ustadz, tapi merendahkan ustadz yang lain, pokoknya yang paling benar itu ustadz saya, yang lain itu salah semua. Nah ini sudah mengkultuskan. Seperti ini tidak boleh, Bapak Ibu. Ya, karena semua ustadz itu pasti mengajarkan yang sama, yaitu mengajak manusia umat untuk dekat kepada Allah SWT. Ya. Kemudian orang yang beriman kepada Allah selain mengucapkan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, mereka juga berkata wa qalu sami'na wa ata'na. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka orang-orang beriman itu ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ya. Jadi orang beriman, Bapak Ibu, ketika berhadapan dengan perintah Allah, perintah nabinya, perintah agamanya, maka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar. Kami dengar ini maksudnya kami pahami. Karena orang tidak bisa memahami kalau dia tidak mendengarkan. Orang kalau mendengarkan berarti dia berusaha untuk memahami, Bapak Ibu. Nah, setelah kami pahami, wa ata'na, kami taati. Ya. Ada orang jemaah rahimakumullah mendengar, memahami tapi tidak mentaati. Orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengarkan tapi kami ingkari. Itu orang-orang Yahudi, jemaah rahimakumullah. Orang beriman, sami'na wa ata'na, kami mendengarkan, kami sudah memahami dan kami mentaati. Ya. Bahkan Allah mengatakan dalam surah yang lain, yaitu surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada orang beriman itu ketika dihadapkan dengan perintah dari Allah dan Rasulnya kecuali mereka berkata sami'na wa ata'na. Enggak tanya-tanya manfaatnya apa, kemudian pahalanya seperti apa, itu enggak bertanya, Bapak Ibu. Asal diperintah sudah sami'na wa ata'na, dilarang sami'na wa ata'na. Jamaah rahimakumullah, enggak banyak bertanya, ya kan? Karena orang banyak bertanya itu biasanya ujung-ujungnya tidak melakukan. Seperti Bani Israel ketika diperintahkan menyembelih sapi, mereka tanya sapinya warna apa, muda atau tua. Tanya lagi sapi biasa atau sapi, boleh juga sapi yang digunakan untuk menggarap sawah dan seterusnya. Jadi banyak bertanya itu hampir-hampir saja mereka tidak melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Pokoknya nggak usah, kalau kita berhadapan dengan perintah Allah, Bapak Ibu, akal kita ini harus di belakang. Yang dikedepankan adalah iman, jamaah rahimakumullah. Kalau akal kita yang dikedepankan, imannya di belakang, bisa jadi kita merasionalkan. Kalau sesuatu itu tidak rasional, kita tidak akan melakukan, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian, jadi di hadapan perintah Allah dan Rasul, di hadapan agama ini kita harus seperti orang bodoh. Harus seperti orang bodoh. Bukan berarti kita tidak paham, ya. Maksudnya manut saja, jamaah rahimakumullah. Jangan menentang, jangan bertanya alasan baru melakukan amalan tersebut, ya. Ghufranaka, ini juga termasuk ucapan orang beriman. Ghufranaka, ghufranak ini maknanya adalah as'aluka ghufranak, aku minta ampunanmu. Jadi kalau panjenengan berkata ghufranak, itu maknanya apa? Aku mohon ampunanmu ya Allah. Biasanya ghufranak ini dibaca ketika kapan? Keluar dari kamar mandi, Bapak Ibu. Sunnah baca ghufranak, ya Allah aku minta ampunanmu. Awal ayat jemaah rahimakumullah tidak ada berbicara dosa. Ini berbicara tentang keimanan. Kenapa orang beriman di sini Allah ajarkan doa ghufranak? Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya, inilah sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu minta ampun kepada Allah, tidak nunggu berdosa. Tidak nunggu bersalah. Tapi ketika dia merasa kurang sempurna dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka juga terdorong untuk minta ampun. Setelah sholat kita minta ampun kan?
Apakah di dalam sholat kita berdosa? Tidak. Tapi di dalam sholat kita mengingat sesuatu yang harusnya tidak kita ingat, yang harusnya kita ingat tapi tidak kita ingat di dalam sholat. Makanya setelah sholat kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah majelis kita minta ampun kan sama Allah. Apa doanya? Nah, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ini yang tidur bangun. Udah selesai Ustaz ini. Belum selesai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat. Jadi orang beriman kalau imannya bagus Bapak Ibu, minta maaf kepada Allah itu tidak hanya nunggu berdosa, tapi ketika dia merasa kurang sempurna dia akan berkata ghufranak, ya Allah aku minta ampun kepadamu, ya. Rabbana, Tuhan kami, wa ilaikal masir, kepadamu al-masir kami kembali. Kenapa orang beriman itu selalu minta ampun kepada Allah? Karena orang beriman yakin dia akan kembali kepada Allah. Dan orang tidak akan selamat ketika kembali kepada Allah Bapak Ibu kecuali dia mendapatkan ampunan Allah. Ya. Kemudian kita lanjut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ayat ini ada sebab turunnya. Sebab turunnya menjawab ayat 284. Coba perhatikan ayat 284 ya. Allah mengatakan di ayat 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Apabila kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, maka semuanya akan dihisab oleh Allah. Para sahabat keberatan dengan ayat ini. Ya Rasulullah, kalau yang kami tampakkan dari suatu keburukan, ya kan, oke lah dihisab oleh Allah dan kami menerima dan kami mampu untuk menjalani seperti itu. Tapi kalau yang di dalam pikiran kami, dalam lintasan hati kami terlintas sempat suuzon kepada orang, tapi kemudian kami berusaha untuk membuangnya, atau kami misalnya ada rasa dengki sedikit kepada orang dan kami tidak meneruskannya dalam bentuk perbuatan. Apakah yang seperti ini juga dihisab oleh Allah? Kalau iya, tentu kami berat, wahai Rasulullah. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, Bapak Ibu. Artinya kalau kita tidak bisa melawan pikiran kita sendiri, tiba-tiba datang jemaah rahimakumullah, itu dimaafkan oleh Allah. Ya kan, asalkan lintasan seperti itu tidak diteruskan, ya, tidak ditahan, tidak dibiarkan, ya. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa Allah tidak membebani ajaran kepada umat manusia atau kepada umat Islam di luar batas kemampuan mereka. Ya, jadi kalau panjenengan tidak mampu berwudu, maka bisa tayamum. Kalau tidak mampu tayamum, maka tidak tayamum dan juga tidak berwudu. Panjenengan boleh sholat tanpa wudu dan juga tanpa tayamum. Bahkan seandainya orang itu disalib, dia tidak menggunakan pakaian, dia tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, saat itu dia tetap wajib sholat semampunya dia. Jadi Allah tidak membebani di luar batas kemampuan manusia. Jemaah rahimakumullah. Termasuk juga ujian. Ujian itu nggak mungkin dikasih oleh Allah kalau tidak mampu untuk dihadapi. Allah kasih kita ujian yang berat, itu pasti Allah tahu bahwa kita mampu untuk menjalani dan menghadapi ujian tersebut, ya. Orang kalau tidak mampu haji, wajib nggak berhaji? Tidak wajib. Jamaah rahimakumullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, ya. Jadi semua syariat yang Allah tetapkan kepada umat manusia itu hampir semuanya manusia bisa melakukan. Sholat, puasa, Bapak Ibu, apalagi zakat, ya kan, mayoritas manusia bisa berzakat, terutama zakat fitrah. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi tidak ada syariat Allah yang
memberatkan manusia. Kalaupun manusia itu berat, maka dia melakukan sesuai kemampuannya. Tidak bisa sholat berdiri, maka sholat apa? Sholat duduk. Nah, cuman kata ulama, kalau sholat duduk itu yang paling utama, sholat duduk itu kalau nggak pakai kursi ya, duduknya bersila. Sebagian orang kan duduknya seperti duduk iftiros kan, kalau sholat duduk. Harusnya duduk bersila itu lebih utama. Kenapa? Karena duduk bersila itu sebagai pembeda antara duduk berdiri dengan duduk iftiros. Jadi duduk sebagai ganti dari berdiri dan duduk sebagai ganti dari iftiros. Kalau panjenengan duduk iftiros dari awal, tidak ada bedanya mana duduk iftiros dan mana duduk sebagai ganti dari berdiri. Kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Tidak mampu berbaring terlentang. Tidak mampu terlentang tengkurap. Kamu terlentang tengkurap, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Salat pakai gerakan mata. Enggak mampu pakai gerakan mata, pakai hati, Bapak Ibu. Enggak mampu pakai hati ya disolati. Ya kan? Subhanallah. Jadi Islam itu tidak membebankan kecuali sesuai kemampuan manusia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi manusia mendapatkan apa yang dia lakukan dan baginya juga mendapatkan apa yang dia lakukan. Apa bedanya ini? Kalau laha, Bapak Ibu, laha itu kebaikan. Kalau 'alaiha keburukan. Jadi manusia itu mendapatkan kebaikan apa yang dia lakukan. Jadi kebaikan yang dia lakukan itu akan mendapatkan balasannya. Begitu juga manusia akan mendapatkan balasan dari keburukan yang dia lakukan. Panjenengan harusnya ada pertanyaan di sini. Kalau panjenengan jeli belajar tafsir Al-Quran, belajar bahasa Arab, panjenengan mesti ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ketika Allah menyebut kebaikan, Allah sebut dengan kata kasabat. Tapi ketika Allah menyebut keburukan, Allah sebut dengan apa? Iktasabat. Maktasabat itu asalnya iktasabat. Kalau kebaikan apa? Kasabat. Kalau keburukan iktasabat. Apa bedanya? Hah? Kalau ini sama-sama artinya melakukan. Nah, kata ulama kasabat, Bapak Ibu, ya. Kalau hurufnya 3, ini kan 3, tambahannya tak kasabat, ya. Sedangkan iktasabat ini hurufnya banyak. Kata itu kalau hurufnya sedikit menunjukkan mudah, ringan, jemaah rahimakumullah. Sedangkan iktasabat ini menunjukkan apa? Menunjukkan berat, sungguh-sungguh usaha, ya. Kenapa ketika Allah menyebut kebaikan Allah sebut dengan kata kasabat? Karena kebaikan itu asal sudah diniatkan, udah dicatat pahala. Tapi keburukan walaupun diniatkan selama belum dilakukan, belum dicatat dosa. Ya. Baru dia dicatat dosa apabila dia iktasabat, apabila dia sudah action, sudah melakukan, sudah ada gerakan di situ. Jadi iktasabat ini bermakna sungguh-sungguh. Ya, sedangkan kasabat bermakna mudah, ringan. Kata ulama menunjukkan kebaikan itu walaupun sudah berbentuk niat, sudah dicatat pahala. Subhanallah. Yang kedua, kenapa kebaikan Allah sebut dengan kasabat yang bermakna ringan, sedangkan iktasabat keburukan Allah sebut dengan iktasabat artinya berat, jemaah rahimakumullah. Karena pada dasarnya manusia itu ringan melakukan kebaikan, karena kebaikan itu tidak bertentangan hati nuraninya. Kemudian pada awalnya manusia itu berat melakukan keburukan, ya kan? Karena keburukan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi ketika dia terbiasa, ketika dia melawan, jemaah rahimahullah, maka lama-kelamaan keburukan itu menjadi sesuatu yang ringan bagi dia. Ya. Itulah kenapa Allah menyebut kebaikan dengan kasabat, keburukan iktasabat. Kemudian Allah menggambarkan lagi ucapan orang beriman, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah mengajarkan doa kepada orang beriman, bahwa Allah tidak hanya memerintahkan orang beriman berdoa, tapi Allah juga mengajarkan doa. Rabbana, Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menyiksa kami atau menghukum kami, in nasina, jika kami lupa,
au akhtana, atau kami keliru. Kalau kita lupa dihukum nggak sama Allah? Tidak. Kalau kita keliru dihukum nggak sama Allah? Nisyan ini melakukan kesalahan karena lupa. Sedangkan akhtana melakukan kesalahan karena tidak tahu. Jadi bahasa Indonesianya keliru karena tidak tahu. Contohnya panjenengan tidak tahu kalau sandal yang dibawa pulang itu bukan sandal panjenengan, tapi sandalnya orang lain. Loh kok ini beda sampai rumah. Nah itu namanya akhtana. Nah itu tidak dihukum oleh Allah asalkan dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan ya dihukum, Bapak Ibu. Jadi kesalahan yang dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu itu sebenarnya tidak dihukum sama Allah, tidak dicatat dosa. Tapi lihat orang beriman ya. Orang beriman ini saking takutnya kepada Allah dan saking mereka malunya kepada Allah, sampai-sampai mereka minta kepada Allah kesalahan yang mereka lakukan karena lupa atau karena tidak tahu itu supaya tidak dicatat dosa. Jadi tetap minta maaf sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini menunjukkan, kata ulama, menunjukkan kerendahan hati dan diri orang beriman di hadapan Allah. Ya. Orang itu kan kalau rendah hati, Bapak Ibu, ketika dia melakukan kesalahan karena lupa, dia pasti minta ampun tuh sama majikannya atau sama bosnya. Jemaah rahimahumullah. Ya kan? Dan Allah SWT memaafkan, tidak mencatat dosa. Ini pelajaran untuk kita semua ya, Pak Ibu. Bahwa kalau ada kita punya anak buah melakukan kesalahan karena dia lupa atau karena dia tidak tahu, hendaklah kita tidak menghukumnya. Allah saja tidak menghukum, masa kita ini bukan Allah, bukan Tuhan kok sok-sokan menghukum. Jemaah rahimakumullah. Ya. Sudah maafkan kalau anak kita melakukan kesalahan karena lupa atau karena dia tidak tahu, sudah maafkan, Bapak Ibu. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami isran, beban berat, sebagaimana hamaltahu 'alal ladzina min qablina, yang Kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Subhanallah, doa ini dikabulkan sama Allah. Umat Nabi Muhammad tidak dikasih ibadah yang berat sebagaimana umat terdahulu. Ya. Umat terdahulu, Bapak Ibu, kalau mereka sholat dan mereka tidak bisa berwudu karena tidak ada air, tidak boleh diganti tayamum. Kalau mereka tidak boleh diganti, berarti saat itu mereka tidak sholat, tapi kewajiban sholat tetap ada. Sehingga suatu waktu apabila mereka mendapati air, maka mereka wajib berwudu dan wajib untuk mengganti semua sholatnya. Berat nggak tuh? Berat. Puasa juga begitu, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ada di antara umat terdahulu itu yang puasa tidak hanya menahan lapar dan haus atau makan dan minum, tapi juga menahan dari berbicara. Ya. Jadi doa ini dikabulkan oleh Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Kau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu untuk menanggungnya atau membawanya, Bapak Ibu. Ya. Jangan Kau bebankan kepada kami anak yang mana kami tidak bisa amanah dalam menjaga anak itu, ya Allah. Jangan Kau bebankan kepada kami harta yang mana kami tidak bisa amanah dalam mengelola harta itu. Jangan Kau bebankan kepada kami ujian yang mana kami tidak sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Jadi makna doa ini luas ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Kemudian wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Apa bedanya wa'fu dengan waghfir? Wa'fu itu, Bapak Ibu, minta kepada Allah agar kesalahan kita dimaafkan dan dihapus dari catatan amal kita, sehingga nanti di akhirat ketika kita membuka catatan amal kita tidak mendapati keburukan-keburukan karena sudah dihapus sama Allah. Sedangkan waghfir
Waghfir ini minta ampun sekaligus minta dosa kita ditutupin, baik dari pandangan manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya, kenapa warhamna di ujung? Karena kita baru bisa mendapatkan rahmat Allah apabila kita mendapatkan maaf dan ampunan Allah. Anta maulana, engkau adalah pelindung kami, raja kami, tuan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas kezaliman orang-orang kafir. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Nah, silakan Pak. Ya, anta maulana. Oh, mau kata maula dilekatkan kepada sholawat. Contohnya apa ya? Maula ya sholli atau maulana Habib Sinten. Bolehkah kita menyebut manusia dengan kata maula? Boleh. Karena maula ini kata yang bersifat umum, tidak khusus untuk Allah. Ya, boleh. Maulanya artinya tuan, ya kan, tuan. Atau juga bisa raja, Bapak Ibu. Sama dengan kata malik. Malik apa artinya? Raja. Malik artinya raja. Nah, kita kalau datang ke mana, raja Malik ini salah satu dari Asmaul Husna kan, Al Malik. Tapi kalau kita ke Arab Saudi itu kan ada Malik siapa, raja siapa, itu boleh. Jadi selama nama itu tidak khusus untuk Allah, maka boleh juga dipakai untuk manusia, ya kan? Termasuk maula ini, maula tuan, raja, atau apa namanya, baginda dan seterusnya, ini diperbolehkan. Untuk manusia boleh. Misalnya panjenengan punya majikan, lalu majikan panjenengan dipanggil maula, boleh. Tuan, boleh, diperbolehkan, ya kan? Untuk Nabi Muhammad juga boleh. Untuk orang-orang yang bukan Nabi dan Rasul juga boleh, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi diperbolehkan. Ada lagi? Monggo. Sambun ya. Alhamdulillah sudah selesai surah Al-Baqarahnya. Ini kita ngaji kurang lebih berapa tahun Al-Baqarah ya? 5 tahun. Ya. Sahabat Ibnu Umar ngaji Al-Baqarah 12 tahun. Berarti kita kurang 7 tahun. Ya. Beliau 12 tahun Bapak Ibu. Insyaallah pekan depan kita masuk surah Ali Imran. Surah ini tidak kalah jauh panjang ya dari Al-Baqarah, sama-sama panjang, insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.